Ada hubungan yang nyaman, ada hubungan yang tidak nyaman. Nyaman tuh berarti comfort. Kenapa bisa nyaman? Karena ngomong bisa enak, nyambung, terus nggak pernah nge-push, nggak ada rasa aman. Demikian juga anak pada orang tua. Ketika anak dengan orang tua dia merasa nyaman, dia nggak perlu merasa harus keluar dari rumah. Iya. Ya kan? Jadi dia mencari sosok di luar. Dia mencari sosok di luar yang tidak toksik. Sebuah topik yang sekarang lagi banyak digandrungi dan dibahas oleh generasi muda, generasi Z, adalah about toxic relationship. You agree? Bukan hanya dibahas, dialami. Salah satu yang sering muncul dalam seminar-seminar kayaknya toxic relation. Tapi toxic definisinya apa menurut Papi? What's toxic relationship? Toxic relation itu artinya hubungan yang menyebalkan. Hanya itu, bukannya menyebalkan ada di semua hubungan. Pasti ada fase menyebalkannya. Toxic itu kan bisa macam-macam. Bisa dengan teman, bisa dengan pasangan hidup, bisa dengan di tempat kerja. Nih gue di tempat kerja nih, teman-teman gue nih toxic nih. Gue merasa sangat toxic relation. Bisa aja kayak gitu kan. Berarti toxic tuh menyebalkan sehingga nggak ada nyaman. dampak-dampaknya nggak nyaman. Nah, tapi Desya mau tes Papi, seberapa tahu sih Papi dengan term-term toxic relationship ini? Karena akhirnya toxic relationship sekarang ada banyak turunan-turunannya. Wish, diferensiasi. Ya, diferensiasi. Dia bercabang gitu. Oke, boleh kita kuis? Ini kuis. Langsung kuis? Kita kuis. Papi harus jawab. Desya kasih satu kata-kata, Papi jelasin, Papi tahu nggak apa sih artinya gitu. Oke. Satu, love bombing. Menurut Papi love bombing apa? Kalau orang kita lagi di foto, tiba-tiba ada yang muncul loh di... Photobomb. Oh, photobomb. Kalau love bombing itu berarti dihujani oleh kata-kata cinta bertubi-tubi. Masuk, boleh. Nggak cuma kata-kata, tapi perilakunya. Jadi dia misalnya kasih gift, giving gift. Oh, kasih itu yang kalau di TikTok juga di gift gitu tuh. Boleh dong macan nih. Boleh bunganya ke kasih perhatian berlebihan. Kasih perhatian berlebihan yang biasanya hanya di awal. Jadi dia penasaran terus habis itu kayak kasih terus. Emang di mana-mana itu kalau ada maunya suka perhatian berlebih. Kalau dia udah dapat maunya, itu bisa hilang. Nah, itu dia. Nyambung ke yang kedua, yaitu ghosting. Ghosting tuh kalau nggak salah menghilang. Betul. Habis ngasih perhatian banyak, tiba-tiba itu yang ditakutin. Benar nggak? Benar. Itu yang ditakutin sekarang kayak dideketin sama cowok, dideketin sama cewek, terus kayak kok dia baik banget, kayak kok gue dikasih segalanya, kok mulutnya manis banget lah, bla 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 bla. Tahu-tahu sekarang ghosting. Tahu-tahu hilang. Papi juga suka begitu, terutama sama pinjol-pinjol belakangan ini Papi suka ghosting. Oke. Yang pernah foto kayak begini kan. Kalau dicari kita hilang, nggak ngejawab. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Yang ketiga, silent treatment. Silent treatment, I don't know. Contoh, bertengkar. Oh, diam-diaman. Didiemin. Aduh, ini istilah sebetulnya apa yang sudah ada sejak Bener, dulu. Bukan istilah lagi. baru. Silent treatment. Kalau dulu namanya diam-diaman, didiemin. Tapi kan nggak enak ya. Oke. Mending kan diomongin. Iya. Itu namanya talk treatment. Next. 4 adalah gaslighting. Apa tuh? Gaslighting itu intinya dia kayak I know. Memanipulasi pasangannya supaya bikin seolah-olah kayak lu yang salah. Seolah-olah apa yang lu lakukan tuh nggak cukup. Bukan. Itu sama kayak kayak guilt trip, membuat lawannya merasa bersalah atas apapun yang dilakukan ataupun kesalahan si lawannya menjadi kesalahan dia. Pokoknya endingnya laki-laki selalu salah. Kira-kira gitu deh. Kan nggak cuma laki-laki, bisa juga cewek yang nge-gaslight juga bisa. Yang mana yang ngomongnya lebih pinter aja. Setiap ngomong dibalikin lagi, lah kamu juga gini. Oke, yang terakhir, yang kelima adalah NPD. NPD. PD-nya Police Department bukan ya? No, I don't know. Apa? NPD adalah Narcissistic Personal Disorder. Bener nggak? Narcissistic ya? Dia punya kepribadian yang the world revolves around her or him. Oke. Jadi dunia tuh menjadi berpusat ke gue. Pusat perhatian. Pick me. Terus abis itu kayak balik lagi orang akan termanipulasi sama dia. Terus abis itu. Tapi intinya NPD ini
maunya dimengerti terus. Ketika orang NPD ini berada dalam satu relationship, hubungan, baik itu friendship, baik itu love relationship, itu akan membuat banyak korban. Satu, korban hati, korban perasaan. Kedua, mereka yang nggak kuat apalagi akan terjebak dalam satu lingkungan yang mereka nggak nyaman, di mana itu adalah toxic relationship. Kalau bahasa dulunya itu namanya mendominasi. Benar, dia dominating. Dia mendominasi orang lain agar nurut maunya dia. Ada beberapa kecenderungan, mungkin sebagian cowok ya, yang pengen membentuk orang lain tuh harus seperti maunya dia. Tapi zaman sekarang juga cewek juga ada yang seperti itu. Jadi cewek membentuk orang lain seperti maunya dia juga. Gitu. Itu NPD. Itu NPD. Berusaha untuk mendominasi supaya orang melakukan apa yang dia inginkan. Dominating ini adalah karakter. Jadi manusia itu memang ada bawaannya masing-masing. Iya. Ada yang disebut sebagai karakteristik leader, hunter, gatherer. Ada karakteristiknya follower. Pada dasarnya itu adalah sesuatu hal yang sangat umum terjadi. Ada orang yang memang dominan. Kenapa dia dominan? Karena dia pengen dia jadi orang yang paling berkuasa lah, katakanlah gitu. In politics, dalam pemerintahan, dalam bisnis, ada yang seperti itu. Relationship pun. Wah, misalnya gini, dalam satu keluarga, dia perusahaan keluarga. Ada seorang anak, si kakak atau si adik yang merasa, gue yang paling bisa nih, gue yang dominan. Lo harus ngikut gue, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu banyak terjadi di perusahaan keluarga. Iya. Masalahnya adalah, ada orang yang nggak nyaman dengan itu. Ya, sehingga dengan dia kondisi. Akhirnya jadi toksik. Akhirnya jadi toksik, dan dia pengen keluar dari situ. Berarti itu, menurut Papi, alasan kenapa banyak orang terjebak dalam toxic relationship. Konsep seperti ini adalah yang disebut sebagai human relation. Ada hubungan yang nyaman, ada hubungan yang tidak nyaman. Nyaman itu berarti comfort. Kenapa bisa nyaman? Karena ngomong bisa enak, nyambung, terus nggak pernah nge-push, nggak ada rasa aman. Demikian juga anak pada orang tua. Ketika anak dengan orang tua dia merasa nyaman, dia nggak perlu merasa harus keluar dari rumah. Karena dia anggap rumahnya toksik. Iya. Ya kan? Jadi dia mencari sosok di luar. Dia mencari sosok di luar yang tidak toksik. Jadi sesungguhnya, buat orang yang merasa dominan, dia juga harus sadar bahwa to be a leader adalah memberi rasa nyaman bagi orang lain. Dengan demikian, maka orang akan nyaman berada di situ. Jadi menurut Papi, hal-hal yang terjadi di Gen Z dengan bahasa-bahasa tadi, kalau kita tarik skop besarnya, itu sama seperti negara. Dominan tuh sebuah kata yang harusnya netral. Sifat yang netral, harusnya dia nggak baik, nggak buruk. Gimana setelah ditaruh di satu orang, gimana dia act-nya, itu yang akhirnya jadi negatif dan positif. Ada yang dominance, ada yang follower tadi ya. Sama kayak follower kan nggak selalu negatif. Follower nggak negatif juga. Makanya, itu kita tanpa netral. Follower juga nggak jadi apa-apa. Yeah. Kita juga harus tahu bahwa acceptance itu adalah saling menerima. Kita bisa menerima bahwa dia bertanggung jawab dan dia menjadi dominan. Tapi yang dominan juga harus bisa menerima bahwa kita butuh rasa nyaman. Nah, apabila acceptance ini nyampe, toksiknya nggak ada. Toksik itu kan karena nggak nyaman. Saling melengkapi. Betul. Itu bahasa yang pas, yaitu saling melengkapi. Apa yang dia bisa, kita bisa. Apa yang kita tidak bisa, dia bisa. Ada pepatah begini deh, sini kalau cerita-cerita orang. Atau kita sebut aja mangga. Ambil tangga, ada yang megangin tangga, ada yang naik tangga, ada yang metik, dan ada yang nampung. Mana yang paling penting di antara ini? Sama. Itu hanya berbagi tugas. Jadi jangan yang naik tangga merasa dia yang paling dominan. Tanpa dipegangin di bawah, dia nggak jadi apa-apa. Yang menerima pun jangan merasa bahwa dia akan menerima segala rezekinya. Karena tanpa ada yang bekerja, dia juga nggak jadi apa-apa. Dan acceptance. Berarti acceptance itu akan muncul ketika di dalam satu relationship, kita while talking about love relationship, itu ada dua orang, ketika dua-duanya bisa compromise untuk ketemu di tengah. Ya. Tidak punya ego masing-masing, nggak ngenceng-ngencengin ego kayak, gue dominan, ya udah gue mau dibawa terus, gue nggak mau, akhirnya harus begini kan. Sehingga itu tidak menjadi toxic. Tapi kenapa, pertanyaannya, banyak orang yang justru merasa tertantang, terchallenge dengan toxic relationship dan merasa healthy relationship itu boring. Merasa terkadang aja nih ya, cowok-cowok yang bentuk-bentuknya yang kayak bad boy gitu, yang lebih tengil gitu, tuh yang lebih menarik, yang lebih menantang, yang kayak, oh gue terchallenge nih, nih. Jadi akan ada tantangan baru lagi, sementara yang healthy, ya gue gitu-gitu aja, gue boring, gue kayak, ya baik sih hubungannya, tapi apa serunya? Ini pertanyaan pernah ditanyakan juga. Yang nanya nih kebetulan bad girl. Dia nanya kenapa hubungan yang yang bad boy itu nggak menarik ya. Kita nyari hubungan yang good boy. Sama seperti bad boy akan ujung-ujungnya mencari istri, dinikahin, maunya yang soleha,
rajin mengaji. Yes. Itu yang saling melengkapi tadi, Nes. Sebenarnya dalam konteks ini, apapun yang kita ambil, yang namanya rugi, Ambil konsekuensinya. Apapun ya, rugi atau untung itu tergantung kita. Kalau tadi Nesya mengatakan, kenapa kok bad boy lebih menarik? Itu yang ngomong pasti cewek baik-baik. Aku maksudnya? Iya, karena pengen sesuatu tantangan. Tapi kalau maaf ya, mungkin buat anak-anak yang doyan dugem, apa segala macam. Ya akhirnya nyarinya gue pengen cari yang soleh deh, anak laki-laki yang belajar, yang ini gitu. Karena dia udah terlalu sering ngelihat yang bad boy, katakanlah begitu. Karena dia terlalu sering melihat itu, udah nggak spesial lagi di mata udah dia. nggak spesial. Ketika anak-anak, ya gadis-gadis yang lugu ini nggak tertantang ngelihat cowok-cowok yang kayaknya yang adem ayem aja gitu, pengennya yang agak sedikit naik motor Harley, boom, boom, tangan digulung, pakai gambar tato ikan asin, misalnya kayak gitu kan. Mungkin itu menantang, Nes. Tapi itu kan akan merugikan dirinya sendiri ketika terima terms yang tadi dia bilang, entah dia love bombing, entah dia ghosting, entah dia gaslighting, gitu-gitu. Kan akan merugikan perempuannya. Belum lagi akan ada abusive relationship. Nah ini Nes, kita nggak bisa berbicara sesuatu hal kalau kita datang dari keluarga yang katakanlah rukun, damai, adem, dan sebagainya. Kita sebut saja kalau ada keluarga yang dia mafia, kekerasan sudah menjadi hal yang biasa di rumah. Udah bicara kasar, udah segala macam. Buat mereka bad boy nggak menarik. Ngapain lu bad boy, babe lu udah bad boy, kira-kira gitu bahasanya. Adalah ketika kita melakukan sebuah pilihan, yang harus kita pikirkan adalah, kamu tidak hanya mengambil pilihan untuk kamu sendiri, tapi kamu mengambil pilihan untuk lingkungan kamu, untuk keluarga kamu. The same energy attract the same energy. Iya, Papi selalu bilang gitu. Nah, kalau misalnya kita berada di satu energi, sebutlah lingkungan yang aman, damai, tenang, sejahtera, dan sebagainya. Lalu kemudian ada energi yang begitu kuat nih, misalnya bad boy. Dia akan menarik kamu kepada lingkungan yang seperti dia. Nah, proses tertariknya kamu dari lingkungan yang ini keluar, ini yang disebut nanti ada toxic relation, ada ghosting, ada manipulating, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah resiko yang harus diambil. Akan dimold, dibentuk sesuai yang dia mau. Kayak kenal di dialognya nih. Kayak pernah kesebut nih dialognya nih. Jadi yang paling penting adalah di mana kamu merasa nyaman. Kalau kamu merasa nyaman di lingkungan petinju, pegulat, ataupun karakter yang tarung bebas misalnya gitu, ya it's okay, it's fine. Silahkan ambil jalur itu. Tapi kalau kamu nyaman dengan lingkungan yang lebih, yang jelas, yang pekerja atau apapun juga, silahkan. Jadi it's a choice. Karena kita nggak bisa juga mengatakan bahwa di situ ada manipulating, di sini tidak ada. Betul. Semua itu pasti ada. Di sini ada manipulating, di situ ada manipulating. Nggak menutup kemungkinan juga di kondisi yang baik-baik aja, ternyata di situ juga ada gaslighting, ada mungkin caranya aja yang beda-beda. Nah, akhirnya kan kembali kepada diri kita sendiri. Iya, dan bagaimana kita menanggapi hal itu. How we accept everything dengan acceptance, dengan sebuah penerimaan. Kita menerimanya seperti apa nih? Itu sebabnya ada kalimat, ambil baiknya, buang yang jelek. Karena ada dari sisi yang keras juga ada. Kan misal satu contoh, Papi juga dulu olahraga keras lah, ini itu. Lingkungannya pasti keras. Tapi Papi nggak akan ngajarin ke anak-anak untuk menjadi keras. Karena ya dia udah done lah, udah selesai. Berarti kan itu kan sekarang, Nesya melihatnya Papi yang sekarang. Papi yang dulu menurut Papi bad boy nggak sih? I'm bad. Aneh banget loh kalau kayak gitu. Iya kan, kalau misalnya good boy kan, I'm good gitu. Tapi bad boy itu kan sebenarnya suatu apa ya? Pencarian aja, itu jati diri. Jati diri. Saya bisa lihat kan ada gambarnya. Di situ lagi dilempar lagi ke gambar-gambar ini di belakang. Ya artinya menjadi bad itu bukan berarti jahat. Iya. Tapi karakteristiknya. Dulu zaman Papi itu, Papi pernah nonton film judulnya Lorenzo Lamas yang main, Renegade. Itu semua cowok pengen jadi seperti dia. Rambut gondrong, pakai motor Harley, pakai rompi, nggak pakai kemeja, ada tatonya juga. Badan berotot, itulah analogi kita tentang bad boy. Iya. Mungkin era-era pada saat itu Ali Topan, anak jalanan dan seterusnya. Itu selalu menarik. Iya, selalu menarik. Tapi kan sebetulnya hatinya juga baik. Hatinya sebetulnya kita hatinya Rinto. Lembut. Nah itu, bad boy tapi hatinya Rinto. Body Rambo, hati Rinto. Tergantung gimana orang menyikapi dan tergantung bagaimana dia act. Saran Papi untuk Nesya, every situation pasti ada yang good, ada yang bad. Bahwa di dalam katakanlah yang tidak bad boy atau bukan orang yang seperti itu, ada saja terjadi yang mungkin yang kurang nyaman. Benar, karena tidak semua orang nggak ada yang seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita accept, bagaimana kita mau melihatnya dan mengambil yang baik dan buang yang jauh. Diri kita ini belajar seusia-usia
Nesha ini bagaimana mencari jati dirinya sendiri. Jadi nggak usah aware dengan orang-orang yang di luar, tapi aware pada diri sendiri. Tetaplah aware dengan orang di luar, tapi kan kita ya Ya. ada batasnya. Kan tadi kalau misalnya kita mengikuti apa mau orang, kita terbentuk dengan kata-kata orang. Kalau misalnya orang bilang katanya, Lo rambut lo kalau digituin nggak bagus, lo di ini aja. besok rambutnya kita dibelah sesuai dengan orang minta. Ada lagi yang ngomong, Lo kok begitu sih, rambut lo bagusnya digundulin. besok kita digundulin. Jadi tidak punya prinsip, Akhirnya tidak punya pribadi. ya nggak punya karakter sendiri. Kalau kamu punya karakter, kamu punya pribadi, kamu nggak akan terpengaruh oleh yang namanya tadi toxic atau bad boy ataupun yang lain. You have your own character. Mantap, that's wisdom. Lemas amat ini udah pada kerja dari jam berapa ya? Ya, makasih. Oke, kita kembali lagi ke toxic relationship. Karena Oke. kita masih di seputar itu. Apakah menurut Papi sebuah toxic relationship dapat tercipta karena si pasangan ini terlalu bucin? Mereka terlalu attached terhadap satu sama lain sehingga yaudah deh gue ngelakuin apa yang lo mau. Oke deh gue ikutin lo maunya begini, lo sukanya begini, gue akan kayak begitu terhadap si NPD itu, si narsistik itu. Lagi-lagi tuh kata netral. Budak cinta ya. Ya, budak cinta. Kalau dia bucin lalu kemudian dia jadikan lagu, aku bisa mencintaimu. Salah. Enggak dong. Ini nanti ada Jadi- copyright-nya loh. Kalau dia itu mengeluarkannya menjadi sebuah karya, melukis yang indah, itu bucin ya. Dia kehilangan katakanlah pasangannya, lalu dia ciptakan lagu, dia ciptakan karya yang indah, dia ciptakan macam-macam, itu menjadi bagus. Bucin. Tapi ketika kalau bucin terus kita jadi lemah, kita seolah-olah Merendahkan diri untuk nggak ada orang ini, we can do nothing. nothing. Maka itu sama saja dengan kita mematahkan peluang kita untuk move ahead, move on. Jadi nggak ada yang salah dengan bucin. Yang bucin yang salah itu adalah bagaimana kita menerjemahkan bucin tadi to become a creativity or to become down. Menurut Papi Indonesia tipenya bucin nggak? Kamu bucin, Gitu kah? kamu bucin, Terlihat tapi dari? ya kan Papi pernah merasakan. Tapi setelah itu, you know bahwa it's becoming something good. Podcast ini sebetulnya adalah ide kamu. Kamu pengen bikin sesuatu yang menjadi kreatif. Karena aku bucin. Nggak. Karena untuk kamu keluar dari kebucinan itu dan menjadikan itu sebagai energi yang Positif. kreatif. Satu bucin. Dua, ada juga nih karena Gua kayak diuji sidang ini nih, S3. begini Pak Dede. Jadi yang Oh, jadi Pak Dede. di sini yang pertama itu bucin bisa mengarah kepada toxic relationship. Tapi menurut Nesha ada lagi turunan dari toxic relationship. Oke. Posesif. Ada kan kata zaman dulu posesif? Ada Udah possessive. kepake kan? Possess itu sebenarnya bahasa yang kurang bagus. He is possessed, kesurupan. Ya. Possessive itu artinya membuat orang jadi Nurut. lupa diri, nurut gitu. Jadi kayak dikuasai benar-benar Iya, gitu. iya. Sebenarnya itu udah ada, dari zaman dulu sudah ada. Terlalu posesif sehingga seolah-olah pengen mengatur waktu hidup kita. Mengatur apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ya sebenarnya itu kurang bagus. Konotasinya kurang bagus. Jadi itu toxic relationship. Bisa jadi toxic sih. Soalnya kan gini, kalau sekarang teman-teman banyak yang kayak, iya dia posesif banget. Gue dikit ditanyain, gue harus ngasih tahu, gue share location gue di mana, Ya, gue ya. harus bukain aplikasi yang bisa nge-track si ceweknya di mana, cowoknya di mana. Ya. Gak boleh temenan sama cowok lain, gak boleh temenan sama cewek lain. Itu juga terjadi di dalam rumah tangga juga masih ada yang kayak gitu juga. Bukan kita ya, bukan. Oh, bukan. iya. Di luar. Di Gak luar. ada yang bilang kita. Ada. Gak ada yang bilang kita. Posesif dalam konteks care sama curiga beda. Care it's because of love. Satu contoh nih. Nesha pergi jam 12 belum pulang. Gue kena lagi. Nei di mana? Lalu kamu menjawab, lagi di sini. Itu aja udah membuat kita hati tenang. Itu karena care. Beda. Nei Sherlock. Itu karena curiga. Hal-hal yang seperti ini memang harus kita bedakan antara care. You care about the people you love. Kalau papi suka bilang, Nesha, no pick hoax. Nah, itu apa? Ya itu care juga sih. Itu sebetulnya. care atau itu Care. curiga? Care. Care. Dalam relationship sekarang banyak isu juga yang naik bahwa kayak balik lagi posesif karena cemburu karena aku sayang. Ada akhirnya karena dia cemburu dia justru bunuh diri. Ada yang malah dibunuh juga sama pacarnya sendiri. Oke. Itu kan pada akhirnya nggak baik dong. Mereka salah menerjemahkan kata-kata love itu, salah menerjemahkan kata-kata care. Ya, itu sebenarnya bagian dari love bombing tadi. Ketika dia merasa dia bisa ngebom Termanipulasi. dengan perhatian yang berlebihan, dia akan selalu mengatakan,
I did it for you, Nah iya itu. gitu kan. Pada dasarnya sebetulnya kalau orang mencintai berlebihan pasti ada maunya, itu dulu. Kalau dia mencintai seseorang terencana, berarti dia punya plan. Tapi kalau berlebihan dalam satu masa yang jebret, please be careful. Karena itu namanya dia Ada maksud ada maksud terselubung. terselubung. Siapa tahu abis manis sepah dibuang. Ya. Itu di ghosting. Ya, artinya kan seperti itu. Itu yang sering terjadi kan ya. Ya katakanlah buat anak-anak muda, jangan terlalu percaya begitu mudah ketika ada orang mengatakan bahwa hidup gue ini hanya untukmu. Itu BS itu BS Iya, itu. apa tuh BS? Ya, tua banget. Ini buaya darat banget. Mungkin apakah Papi BS pernah... itu. Ya sudahlah, gitulah. Nggak boleh nanti Ini apakah Papi kayak gini karena pernah mengalami atau pernah mengatakan ini sebelumnya? Coba kita tanya narasumber yang di belakang itu. Ibu gimana, Bu? Apakah pernah merasakan seperti itu? Ya, mungkin Papi pernah menjadi orang yang seperti itu tadi. Sehingga Papi tahu Orang-orang kayak gitu. orang-orang seperti itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya Mulai dari bad boy, terus saya dilempar itu makin lama nih ghosting, toxic, dominance, dan sebagainya. pernah ada di Pernah dalam Papi diri lewati. Papi. Pada akhirnya juga sekarang banyak yang mengalami itu sehingga mereka berkembang yang positifnya jadi belajar. Karena mungkin gue nggak boleh naruh hati sepenuhnya sama orang seperti ini. Gue nggak boleh trust sepenuhnya diri gue memberikan sepenuhnya. Tapi trust itu penting kan dalam relationship. Trust itu bisa terjadi apabila kita bisa melihat sesuatu yang tulus. Gimana tuh cara ngeliat sesuatu yang tulus? Memang nggak mudah ya kalau kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang plastik. Kalau hal-hal yang tulus itu sebetulnya itu kita akan merasa. Hubungan anak dengan ibunya, dengan orang tuanya sebenarnya itu hubungan yang tulus. Yang tidak berkepentingan. Kalau orang pacaran tuh ada kepentingan. Lu mau apa dari gue? Take and give. Nah, hubungan tulus itu dibangun dari sebuah proses. Dia nggak bisa instan. Bisa juga pacaran yang tulus tuh ada juga. Ya, nggak bisa instan, Nes. Kalau Papi kan tahu, kamu kan di-build bertahun-tahun. Ini kan sama, maaf ya, kita keluar sedikit ya. Kita punya piaraan kita yang kemudian waktu awal kita mendekati, Takut. dia akan takut begini. Lalu kemudian kita build trust dengan memberi makan, kita kayak Buni lah, let's say kayak Buni. Kita sayang-sayang, sehingga dia merasa ketakutan itu hilang dan dia akhirnya mendekat ke kita. Iya. Nah, building trust is a process, tidak bisa instan. Jadi kalau ada yang mengatakan love at first sight, itu nafsu, karena nggak ada yang instan. Iya. Tapi kalau by process, dari tertarik, dari suka, akhirnya menjadi trust. Itu adalah yang disebut sebagai building trust tadi. Iya, dan butuh waktu dan ketika sama-sama mau memberikan waktunya untuk sama-sama develop, sama-sama gain trust, itu akan jauh lebih indah, jauh lebih beautiful, dan itu terlihat bahwa mereka memang tulus. Tapi ada satu pembahasan yang menarik, banyak banget dan mulai banyak teman-teman yang mulai sadar juga. Oke. Apakah punya pasangan yang setara bibit bebet bobot itu adalah penting atau justru merepotkan atau justru jatuhnya kayak, ih lu pilih-pilih banget sih, terus ntar lu lama-lama nggak dapet lo. Ada yang nggak bisa dipungkiri, itu namanya adalah DNA, genetik. Jadi misalnya dia orang dari Timur Tengah, ya udah DNA-nya ya Timur Tengah. Nanti nurun di kamu berubah menjadi separuh Timur Tengah, separuh Indonesia. Atau demikian juga, itu namanya DNA, genetik. Itu yang disebut dengan bibit. Bebet itu adalah yang disebut dengan lingkungan dan keluarga yang membesarkannya. Environment-nya, lingkungannya, yang kemudian teman-temannya, keluarganya. Penting nggak? Ya penting. Kan tadi the same energy attract the same energy. Nah, kalau bobot, itu apa yang dicapai oleh dia As a person. as a person. Dia sekolah, dia kuliah, dia berkarir, dia whatever lah. Itu bobotnya dia. Jadi apakah ini semua penting? Semua itu penting. Ya, nggak cuma bisa menonjolin satu-satu doang. Ya, nggak bisa. The point is adalah bahwa apakah sekarang kita boleh bypass itu? Boleh-boleh saja. Tetapi at the end, ini akan datang. Genetik, DNA-nya akan datang, lingkungannya akan datang, dan bobotnya juga akan datang. Tapi pernah nggak dengar bahwa tapi kita love-nya lebih besar sehingga rela mengorbankan A, B, C, D gitu. Tapi kan yang penting kita bersama, love ini akan mengalahkan semuanya. Kayak misalnya, we will conquer the world.
together, as long as we're together. Kalau lagi, Aku pernah ketawa nih cewek-cewek nih. nggak, karena kalau lagi bucin pasti yang ngomongnya begitu. Tapi pernah dengar ya, tapi menurut papi itu bener nggak sih? Cinta itu bisa memindahkan, istilahnya memindahkan gunung, kisah Roro Jonggrang membangun 1000 cantri. Ku selami 1000 samudra. Ada, tetapi begini, masalahnya adalah ketika itu diceritakan pada saat bucin, maka apapun akan Semua diomongin. make sense. Semua akan diomongin Love bombing. love bombing. Tapi satu saat ada sebuah masalah yang paling simpel saja. Ternyata pasangannya suka pete dan dia tidak. Dan itu akan mengalahkan semua love bombing itu, akan hilang. Terus bertengkar karena Dan bertengkar gara-gara makan pete. Dan semua yang indah-indah itu akan hilang. Jadi kita harus kembali, kita nggak pernah bertemu dengan the perfect match. Iya. Yang bisa kita lakukan adalah acceptance. Menerima pasangan kita as it is. Berarti bener dong, ketika cintanya memang sudah sebesar itu dan mereka sama-sama trust each other, itu akan mengalahkan negatifnya. Kayak, oh gue lebih sayang kok dibanding masalah ini masih bisa kita selesaikan bersama, tapi kitanya lebih penting. Building trust menjadi penting. Iya, building trust menjadi penting. Iya kan? Kemudian akhirnya dari situ ada kebersamaan, saling melengkapi, cerita yang tadi kita awal, saling compromise, saling memegang, saling mensupport, sehingga tidak ada lagi yang merasa dominan, dan tidak ada lagi merasa di bawah. Soalnya gini, ketika harus cari pasangan yang setara, itu karena ketakutan akan, gue takut nanti diinjak-injak sama dia. Kalau saat ini Terus masih love insecure. bombing sebegitu. Insecure. Tapi ketika mereka sudah trust each other, gue percaya lu gak bakal kayak gitu kok. Dan lu membuktikan tidak pernah seperti itu. Dan apa yang kita jalani tidak seperti itu. Ya. Berarti itu adalah satu hal yang penting. Dan Nesha setuju bahwa trust adalah hal terpenting juga dalam relationship. Communication is also important. Dan building trust itu tidak bisa instan. It's take time. Dan dari situ kita bisa tahu dia suka pete, kita suka jengkol. Apakah jangan-jangan kita bikin nasi goreng pete jengkol? Itu sampai bagian kapan dari Papi building trust sama Mami? Berapa lama? Kita tanya lagi nih ibu-ibu yang di belakang itu. Tapi ini sih penasaran, dan kita tidak pernah tahu soalnya. Karena kita tahu tipenya Mami orangnya kayak gimana kan. Serang yang nggak peka gitu. Terus abis itu yang kayak, ya kalau nggak untung buat gue ya nggak mau gitu. Iya. Nah, gimana caranya seorang bad boy ini bisa menaklukkan Mami dulu? Sebesar apakah cintanya sehingga Mami bisa sacrifice a lot of things in her life? Mami dulu nggak seperti ini. Oh, Mami nggak seperti ini ya? Jadi yang aku lihat ini beda. Mami dulu rock and roll? Enggak. Beginilah. Dalam sebuah proses, yang jelas Papi berubah karena Mami. Dan Mami berubah karena Papi. Jadi itu is a good thing or a bad thing? Good thing dong, karena menghasilkan kalian anak-anak Papi yang hebat-hebat seperti ini. Amin. Itu kan namanya proses. Dari Papi yang bad boy, Papi bisa berubah seperti sekarang, itu adalah proses karena ada Mami. Ketika terus kemudian... So you find the right person. When you find the right person. I find the right person. Kok aku geli ya dengernya? Kenapa? Gak apa-apa, gak pernah dengar loh. Kayak agak romantis gitu. Papi memang bukan orang yang romantis. Papi karakter bad boy itu nggak pernah romantis. Masih aja dibahas-bahas karakter bad boy. Siap bad boy? Jadi gini, kalau misalnya disuruh Papi ngasih bunga, atau Papi ngasih duit, Papi ngasih duit. Oh gitu? Kenapa? Males nyari bunga, capek. Tapi I'm not a romantic person lah, intinya gitu. berarti Nesha sekarang punya pertanyaan. Ini adalah quiz dadakan dari Nesha. Oke. Sekarang yang lagi marak-maraknya anak-anak seumuran Nesha obrolin adalah love language. Pernah dengar? Bahasa cinta. Yes, bahasa cinta. Ada beberapa seperti act of service. Act of Jadi dia service. kayak mau masuk ruangan dibukain pintunya. Oh, Terus abis galantry. itu, ngiketin sepatunya gitu. Ah, ada yang Nggak ngikutin ngiketin sepatu? sepatunya. Kayak nganterin. Ngebukain pintu, ya. Nganterin kemana-mana. Terus Ya, habis ngebukain pintu, bawain tas, bikinin kopi. itu mah Aldi. Ajudan gitu namanya. Oke. Enggak, itu act of service gitu. Yang kedua, oh gini, kalau misalnya ceweknya, misalnya sendoknya jatuh, terus mejanya, kan sekarang lagi sering gitu ya, mejanya kotak, terus ceweknya mau ngambil gini ke bawah, terus cowoknya tangannya otomatis ke pinggir meja biar nggak kejedot. Oh, kirain sama-sama megang kayak di sinetron. Ya, kurang. Pemain FTV deh. Terus yang kedua adalah physical touch. Suka megang, kalau sayang tuh nyolek, atau nggak kalaunya ngelus-ngelus, atau meluk gitu. Ya, oke. Atau pegangan tangan mulu. Itu yang pegangan itu Papi yakin, itu pasti jarang berantem. Karena? Kalau sering berantem udah males megang. Iya. Yang ketiga, pengalaman ya? Yang ketiga tuh quality time.
banyakin waktu bareng, ngobrol, bertukar pikiran lah, atau sekedar kayak di dalam satu ruangan yang sama. Yang keempat, apalagi ya, receiving gift atau giving gift ya bisa. Dua-duanya. Jadi kayak ngasih barang sebagai tanda cinta. Terus yang kelima, words of affirmation. Jadi dia ngasih kata-kata afirmasi kayak, lu cinta nggak sama gue? Lu cinta nggak sama gue? Enggak, Gitu, bukan enggak? afirmasi minta closure, bukan. Lebih ke, kamu cantik hari ini. Terus abis itu mulutnya manis. Oke. Atau enggak kayak aku bersyukur ketemu kamu, aku bisa jadi lebih baik. Tapi bukan yang peres ya. Emang benar-benar cara dia menyatakan cinta itu dengan seperti itu. Papi yang mana? Berapa? Berapa apanya? Oh, 1. Boleh top 3. Enggak, itu gaya papi. Berapa? Jual berapa gue beli gitu. Berapa? Oh, Koko. Itu love language. Berarti ini ya, giving gifts. Giving gift ya kali ya. Pih, ini ada begini-begini. Yang terbaru nih, berapa? Tapi nanya doang kan? Nanya doang. Ya, gini, berapa? Sekian. Oke, tapi nanya Besok ya, minggu depan ya. Gitu. tarsok gitu kan. Kalau menurut Papi, Nisha love language apa? Tapi Kamu kadang tuh beda orang beda love language. kamu tuh sukanya kayaknya yang afirmasi tadi. Kamu cantik deh hari ini gitu. Enggak lagi menurut Nisha terdengarnya seperti peres. Ada tekniknya sih dalam menyampaikannya. Masuk. Atau mungkin kamu yang sharing, yang bertukar, yang berdialog, Quality time. berdiskusi, quality time. Kita kan suka ngafe bareng, Iya, itu Nisha nongki gitu kan ya. Kita jadi kenal lebih dekat lagi. Seperti podcast ini. Ini kita sedang quality time dan ini love language kita berdua. Terima kasih. Makasih ya tepuk tangannya dan semangatnya teman-teman. Ayo lebih semangat lagi ya. Setelah kita mengetahui toxic relationship, setelah kita mengetahui love language-nya, Nesha mau minta that's wisdom lagi. Supaya teman-teman seumuran Nesha tuh tidak terjebak dengan toxic relationship. Terus abis itu tidak, ya lebih punya prinsip lah dalam hubungannya masing-masing. Toxic relation itu adalah ketika kita ingin melakukan segala sesuatu dengan terburu-buru. Maka akan hadirlah berbagai macam variabel-variabel yang love bombing, yang toxic, yang dominan. Ketika kita terburu-buru ingin mengambil sebuah keputusan dalam hidup. Take your time. Slow it down. Berarti nikah muda juga gitu? Termasuk nikah muda banyak yang menyesal. Karena menurut Papi itu terburu-buru. Karena mereka terburu-buru. Jadi lebih baik nanti Take your time dengan baik, lalu build trust. Ketika build trust, maka kita akan tahu bahwa this is the ideal partner. Karena kalau terburu-buru, wah nih gue karena dia begini, karena dia begitu, at the end ujung-ujungnya ternyata ketika yang satu, mungkin yang satu udah fed up, udah bosen, jadi ghosting. Ketika yang satu sadar, akhirnya tertinggal dan seterusnya. Your home, your parents, your family is the first thing that you have to trust. Karena mereka nggak punya kepentingan sama kamu. Orang lain yang datang ke kamu punya kepentingan. It has to be built trust. Itu aja sih. Mantap. Berarti boleh pacaran ya? Boleh, kenapa nggak boleh? Mantap. Oke, udah kali ya episode kali ini kita sudah terjawab semuanya. Semoga teman-teman tidak terjebak dalam toxic relationship dan begitu juga dengan diriku sendiri. Terima kasih Papi doanya, terima kasih That's Wisdom-nya. Kita ketemu di Tos. next episode.